Jadi saya buat dua ya, di sheet pertama dan di sheet kedua. Sheet pertama itu saya menghilangkan induk akun semuanya. Tapi kalau kamu lihat di sheet yang kedua saya menaruh induk akun gitu. Terus berikutnya kita akan menentukan akun-akun subsidiary. Jadi saya ketik dulu di sini ya, akun sesuai dengan ini kita nih, akun subsidiary. Nah, yang sekarang yang akan jadi akun subsidiary itu akun piutang ini. Nah, ini akan kita jadikan semuanya nih akun subsidiary. Kenapa? Karena nilai 293 ini bukanlah nggak ada artiannya. 293 itu siapa yang punya hutang ke kita, terus berapa nomor fakturnya, dan tanggal berapa fakturnya. Jadi nanti kita akan membuat simpel saja, karena dia ada 4 bagian dengan nomor akun yang berbeda. Kalau seandainya kita cacah ini menjadi 10 orang bisa saja, mau berapa orang bisa saja. Tapi nanti kita akan membuat mungkin 2 lah ya, 2 orang. Terus inventory ini sama nih, ini adalah akun subsidiary. Inventory itu ada acuannya, berapa banyaknya, dan berapa harga satuannya, sehingga muncul angka yang di dalam data kita ini gitu. Terus akun subsidiary itu adalah di sini ada nih aktiva tetap. Nah, ini akan mengacu ke apa nama aktiva tetapnya, berapa banyaknya gitu. Ini untuk aktiva tetap. Dan yang terakhir itu dalam akuntansi ini akun payable. Nah, ini adalah akun subsidiary juga. Jadi ada 4 nanti yang akan kita kelompokkan berdasarkan kepentingannya masing-masing. Saya juga sudah ada kirimkan data di Spada kamu tentang akun-akun subsidiary. Jadi saya akan buka dulu data tentang materi PowerPoint-nya. Mungkin ini saya akan buat simpel saja. Jadi kita akan langsung saja ke komputerisasinya. Kamu jadi silahkan baca saja ya. Poin mana sih yang paling penting yang di akun subsidiary. Untuk teorinya nanti silahkan dibaca saja. Apakah slide PowerPoint saya sudah muncul di layar kamu semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Saya lanjut saja ke Sudah, Pak. Sudah, Pak. yang keempat. Nah, gini. Nanti ada pengertiannya, terus tujuannya. Nah, ini dia. Jadi di dalam slide yang ini saya ada tuliskan di situ buku pembantu piutang. Berarti itu mengacu ke akun receivable. Siapa nama pelanggan kita, di mana alamatnya, dan seterusnya. Buku hutang sama juga. Berarti siapa pemasok kita, terus datanya seperti apa. Persediaan seperti yang tadi, berarti apa nama persediaan kita, berapa banyaknya gitu ya, berapa harga belinya. Begitu juga dengan aktiva tetap, apa nama aktiva tetapnya. Oke, kita sekarang akan rancang dulu akun subsidiary untuk piutang. Kita tetap mengacu ya ke chart of account tadi. Nah, ini chart of account. Saya akan ambil dulu data yang di piutang. Saya scroll ke atas. Nah, ini dia arrange tadi ya. Ini saya simpan dahulu. Oke. Nah, saya copy dahulu untuk semuanya nih. Nah, ini di copy. Ini saya copy, terus saya buka satu Excel baru. Nah, ini Excel barunya sudah muncul. Saya taruh di A2 karena nanti judulnya akan saya taruh di bagian tersebut gitu. Nah, ini dia. Saya perbesar dahulu. Oke. Ini adalah nama akun, ini adalah nomor akunnya. Nah, saya akan merancang nanti data itu berdasarkan ini gitu ya. Saya akan buka dulu Accurate Online yang kamu sudah rancang untuk akun kamu yang kemarin. Nah, ini ada nih. Nah, ini Accurate Online. Saya akan masuk ke akun saya untuk mengambil template yang ada di Accurate. Masukkan alamat email, terus masukkan password. Masuk. Nah, oke, saya klik tambah saja. Klik data usaha, nanti kita buat langsung saja. Ini ambil data usaha sampel. Jadi kita hanya mau ambil template. Jadi pada bagian nanti di Accurate masing-masing kamu bisa klik tambah. Terus berikutnya data usaha sampel. Yang di sini ada 3 tuh ya. Retail sampel, manufaktur, sama trade.
Jadi ini untuk dagang. Saya ambil yang lengkap itu mungkin manufaktur aja lah, saya ambil langsung. Ini klik manufaktur, terus gunakan data usaha sampel. Nanti template yang ada di dalam itu akan kita pakai. Nah, ini saya klik lanjutkan. Dahulu dia sudah ada tadi tuh karena gambarnya sudah muncul. Jadi ini tinggal membuka database saja. Jadi untuk akun sama, nanti saya akan samakan juga, sesuaikan dengan template yang ada tadi ya. Akun itu ada di bagian buku besar. Jelas, Pak. Terus akun perkiraan. Nah, ini dia. Ini akun perkiraan. Lihat di yang warna hijau. Terus ambil di bagian untuk impor data. Jadi saya klik impor data dari Excel. Nah, ini. Nah, ini yang tadi saya jelaskan ke kamu, bahwa saja ada 16 tipe akun tadi. Nah, ini bisa saja saya salah ketik tadi atau salah klik. Jadi saya masuk ke akun lagi. Saya paste dulu di sini untuk memastikan bahwasanya yang saya buat itu tidak salah gitu ya. Buat pembanding dulu. Wrap teksnya. Oke, nah ini saya perbesar sedikit untuk muncul. Bank sudah oke, aret sudah. Nah, ini salah saya. Berarti bukan inventory, INTR. OASS sudah, APAY sudah. Saya ke sini. Ini saya cut paste saja. Ctrl X, saya taruh ke bawah ya untuk membandingkannya. OCLY benar, LLTLY benar, EQTY benar, revenue benar, COGS sudah benar, EXPS benar, OEXP benar, OINC benar. Berarti saya salah tadi untuk inventory, INTR ternyata. Oke, ini sudah boleh saya hapus lagi. Ini delete ya. Berikutnya untuk judul di atas. Nah, ini no akun itu saya akan konsisten. Jadi kita konsistenkan dengan data di Accurate. Jadi ini ambil saja apa saja dahulu. Jadi saya akan acu data yang tadi kita buat. Aplikasi komputer, chart of account. Ini saya open dulu. Tapi nanti nggak akan dilanjutkan karena kan belum rapi sampai datanya masuk. Karena setelah itu baru bisa diklik unggah gini. Nah ini dia. Nah, tipe akun itu sudah sama. Berarti saya hanya judul itu hanya 2 doang yang masuk sama nih. Kode perkiraan enggak. Berarti nomor perkiraan itu seharusnya tulisannya adalah kode perkiraan. Jadi ini saya ganti nomor perkiraan yang di atas tadi nih. Ini menjadi bukan nomor perkiraan, itu adalah kode perkiraan. Nah, ini dia. Terus nama akun sekarang. Nama akun itu dia tulisnya hanya nama saja. Nah, ini. Jadi ini hanya nama saja. Ini saya copy saja. Jadi templatenya ini hanya nama saja. Nah, ini Ctrl V. Jadi ada 4 tuh Excelnya. Jadi logika Excel itulah yang akan kita bawa. Tadi 2 saya sudah benar, yang lainnya tidak sesuai. Nah, ini disimpan dahulu. Terus saya coba tutup. Nah, gitu ya. Terus saya akan coba lakukan ini batal dahulu. Saya akan ambil kembali yang tadi, masuk nggak ke 4-4-nya, supaya kita nggak perlu untuk mendefinisikan gitu. Bisa, tadi sih sebenarnya bisa saja kita merekayasanya. Nah, ini saya ambil lagi. Tapi kita perlu mengedit gitu. Ini saya unggah, ada 4 Excelnya. Jadi 1, 2, 3, 4 sudah masuk semua. Kalau tidak, kita akan klik nih di sini nih. Akun induk mana yang akan kita pakai gitu. Jadi kita yang mempetakan. Dalam kasus ini keempat judul Excel tadi sudah masuk. Tipe akun sudah sesuai, kode perkiraan sudah masuk, nama sudah masuk, saldo awal sudah masuk. Berarti logikanya secara akun nggak ada masalah untuk impornya. Oke, akun saya tutup. Sekarang kita mengacu ke tadi piutang. Piutang itu ada di pelanggan. Jadi saya pilih penjualan pelanggan. Nah, ini. Jadi dia akan diimpor dari pelanggan. Sama seperti tadi, klik yang warna hijau untuk mencek apa template-nya gitu. Yang kita butuhkan. Di sini saya akan ambil juga umpamanya untuk akun itu saja supaya template-nya terlihat.
Nah, ini saja dulu saya ambil, open. Apa poin-poin yang paling penting? Tapi kamu juga bisa melakukan hal yang lain ya. Contoh, nah ini kan ya, di sini ada ID pelanggan dan seterusnya. Jadi yang paling penting itu apa? Ini contoh saya batalkan. Jadi di dalam Accurate ini juga ada template nih yang akan kita pakai. Ini saya tutup dahulu. Data baru ini ya. Nah, ini saya pilih lagi impor data, impor dari Excel untuk pelanggan. Nah, di sini ada nih, kata dia silakan klik yang ini nih untuk ambil contoh. Saya klik untuk dia mengunduh. Nah, ini unduhannya sudah. Saya buka dulu Excel-nya. Karena saya akan ambil judul tersebut yang akan dipakai untuk data. Tapi judul ini banyak, nanti kita nggak usah ambil semuanya. Yang penting saja supaya sesuai dengan data kita. Nah, ini Excel-nya. Yang dibagi ini adalah penjelasan untuk template. Yang perlu diambil tuh template bagian depan. Nah, ini dia. Nah, ini. Jadi cukup banyak nih yang judul-judul ini yang akan kita masukkan ke dalam dalam datanya tadi. Nah, ini. Jadi saya copy dahulu. Copy terus saya paste di pelanggan tadi. Nah, ini. Jadi inilah yang akan dijadikan sebagai judul. Oke, nah gitu ya. Kategori kita nggak perlu isi. ID pelanggan berarti nomor pelanggan. Saya kasih nomor pelanggan itu pelanggan bahasa Inggrisnya customer saja deh. Customer 001 lah kira-kira. Karena ada 4, jadi saya buat juga nih 4 di sini. Customer sampai 4. Terus, jadi nanti saya hanya isi satu saja, nggak usah ini saya doublein 2, nggak. Jadi dia hanya satu pelanggan saja. Ini saya tulis umpamanya PT ABC gitu ya. Ini umpamanya PT BCA gitu umpamanya. Terus selanjutnya PT CAB. Terus selanjutnya PT apalagi ya, B sekarang BAC sekarang saya tulis BAC. Nah gitu, jadi 4 saja. Kontak nggak usah dipakai. Nah gini ya, untuk ini nggak usah, mata uangnya hanya saldo awal perlu. Ini saya hapus. Nomor handphone nggak perlu, yang penting datanya saja. Left, oke. Yang paling penting dalam data ini yang warna merah ini sih, saldo awal. Nah, ini sesuaikan dengan saldo awal pertanggal kita. Jadi pastikan data kita itu sesuai. Gimana cara melihat saldo awal pertanggal? Saya buka dulu lebih lebar ya. Kategori nggak usah. Ini saya hapus untuk kategori, biar dia bergeser ke samping. Left, oke. Ini dibuka lebih lebar saja biar tulisannya muncul semua. Nah, saldo awal pertanggal. Saldo awal pertanggal lihat dari data awal kita yang ketika tadi saya mengambil adalah Astra Agro Lestari. Di sheet pertama itu ada tentang perusahaannya. Nah, di mana saldo awalnya? Kita lihat di sini. Lihat ke bawah. Nah, ini datanya. Berarti data saya itu adalah 28 bulan 4 2025. Jadi lihat yang paling atas ya. Jadi ini adalah 24 April 2025. Berarti data untuk Excel yang tadi itu adalah 24 ragu saya, apa benar 24 tadi? Lupa 28. Ini 28/04/2025. Yang lain samakan saja. Jangan sampai lebih dari tanggal 24. Kalau seandainya kamu mau naruh umpamanya ini adalah 20 boleh. Jangan sampai dia bulan 5 2025 karena kita akan mulai itu adalah sebelum tanggal tersebut. Ini saya tulis umpamanya 12 dan ini umpamanya saya tulis adalah umpamanya ini 5 gitu. Kamu taruh di bulan 3 juga nggak ada masalah. Saldo awal saya ambil angka yang ini tadi nih, ini saya copy semua atau saya tarik sajalah ya ke bawah. Mata uang saldo awal ini saya taruh saja karena kan saya dalam bentuk dolar ya. Tapi nanti abaikan saja dulu bentuk dolar karena kalau seandainya saya menggunakan mata uang
mata uang dolar ya, karena ini kan Astra Agro Lestari menggunakan dolar. Saya harus rubah browser saya dulu ke dalam formatnya Amerika gitu atau Inggris supaya satuan mata uangnya dolar. Tapi kan saya harus merubah browser saya. Jadi harus setup browser dulu yang dirubah. Jadi dalam artian uang ini, udah anggap saja ini adalah satuan mata uang yang sesuai dengan data. Jadi ini saya hapus saja. Ini nggak perlu saya isi karena mata uangnya dalam bentuk rupiah saja. Ini saya hapus karena Akuret dirancang Indonesia, mata uang default adalah rupiah. Jadi saya hapus. Nomor faktur saldo awal ini perlu. Berarti atas transaksi ini kan ada nomor faktur. Nah ini saya isi umpamanya FA itu ya, faktur 001, dan ini saya urut sampai dengan seterusnya. Karena ini nggak bisa dihilangkan. Cabang nggak perlu, saldo bayar syarat bayar saldo ini boleh saya tambahkan. Ini saya tulis umpamanya net 30 atau COD aja lah semua kali ya, biar gampang gitu, COD aja lah, atau boleh deh nggak apa-apa, utang 30 hari saya tulis net 30, net 30. Nah ini saya copy ke bawah semuanya. Penjual saldo nggak perlu. Nah ini saya hapus ya, karakter 1 nggak perlu. Ini ada berapa karakter nih, ini banyak ya, ini nggak perlu. Karakter tanggal terlampau besar, cepet. Ini sampai yang ini saya nggak pakai karena mau memasukkan sekarang saldo awalnya. Oh saldo awal sudah masuk, lu nggak kelihatan. Oke, hanya tinggal akun ini yang belum nih. Berarti saya akan cari akun. Akun jenis transaksi, kode konsinyasi, ini akun penjualan. Nah ini sudah ada nih akun piutang sini. Nah ini saya delete. Nah akun piutangnya berarti ambil nomor saja. Akun piutangnya adalah ini, supaya nanti ketika kita impor dia langsung masuk ke rumahnya. Oke. Nah ini saya copy, saya matikan karena tadi menggunakan rumus. Oke, saya matikan dulu rumusnya. Copy, paste 1, 2, 3. Nah ini oke. Nah ini selanjutnya saya hapus. Yang pembantunya delete, dan yang lainnya semuanya saya hapus ke belakang. Klik kanan, delete. Ya. Nah ini sudah nih secara cangkangnya, seharusnya nanti ketika diimpor nggak ada masalah nih. Yang penting nama perusahaan ini berbeda. Kalau ragu boleh lakukan duplikat value-nya, dicek juga. Nggak ada yang merah ya, berarti namanya sudah oke. Nah ini sama, simpan file, save as. Saya masuk ke browser lagi, taruh di tempat yang kita inginkan. Saya taruh di tempat yang bagian yang tadi, pemeriksaan aplikasi komputer kelas A. Nah ini saya namakan pelanggan, terus simpan. Nah ini judulnya sudah aman karena kita ambil template dari Akuret. Terus berikutnya ini saya tutup saja, pelanggan sudah oke. Akun jangan ditutup dulu ya, karena akun kita masih ada kepentingan. Sekarang kita cari pemasok. Pemasok itu muncul dari pembelian, jadi saya akan ambil pembelian pemasok. Sama seperti tadi, klik yang warna hijau, terus pilih untuk impor dari Excel. Kita ambil templatenya, terus ambil contoh file sampai dia terunduh nih. Kita cek dulu ya, vendor ini sudah, kita buka dulu. Kita akan ambil template seperti tadi dan merancang data untuk pemasok kita. Kita tunggu sampai datanya terbuka. Mana dia? Nah ini sudah. Saya copy dulu untuk judulnya. Nah ini kamu bisa juga ambil nih, copy semuanya ini nih, ada acuan ya. Nah ini. Terus selanjutnya buka satu Excel baru. Ctrl N.
Nah, ini sudah, saya Ctrl V saja di sini. Nah, ini sudah ya. Inilah yang akan saya rekayasa. Dan untuk bisa memasukkan data, saya akan pakai data yang ada di chart of account tadi untuk, karena ini adalah apa? Adalah si pemasok, berarti acuannya adalah hutang. Ambil chart of account tadi. Secara piutang ini sudah, saya ke hutang dulu. Nah, ini dia. Jadi ada 3 nih di sini untuk utangnya. Oke, saya ke data template tadi. Nah, ini. Nah, data inilah yang akan kita pindahkan ke bagiannya masing-masing. Untuk kategori nggak perlu, jadi ini dihapus saja. Nah, kebetulan ini pas 3 ya. Ini delete. Berarti left, oke. Nah, untuk nama saya akan pakai saja data yang ada di dalam. Jadi data yang di dalam saya akan pakai. ID-nya juga saya pakai, namanya saya pakai, kontak saya nggak perlu, mata uang sama nih saya nggak perlu juga. Ini di delete saja. Left, oke. Tanggal perlu sama seperti tadi, karena kita ada di tahun tadi, data saya adalah April 2025. Nah, ini saya ganti 0104 2025. Ini harus konsisten ya, karena ketika kita impor, kalau nggak konsisten ini akan salah nih. Jadi ini saya buat umpamanya tanggal 9, yang satu lagi bulan 4 2025. Terus selanjutnya yang di bawah itu umpamanya saya ganti menjadi tanggal 29 bulan 4 2025. Nah, ini datanya. Saldo awal akan pakai, jadi saldo ini akan diambil. Ini saya tarik saja ke atas ya. Ini tarik. Nah, mata uang saya nggak pakai ya, karena ini dalam artian acuan sama. Berarti saya hanya tinggal cari untuk nomor akun saja yang di belakang seperti tadi. Nomor akun tadi ada di belakang. Oh, syarat perlu. Saya tambahkan dulu untuk syarat. Perbesar sedikit tampilannya supaya terbaca. Nomor faktur saldo awal ini juga perlu nih. Kurs tidak ada, E dan F tidak perlu. Ini saya hapus. Nomor faktur saldo perlu. Nah, ini saya tulisnya umpamanya ini nomor faktur orang, saya tulis apa ya? FKT umpamanya, FKT 001. Ini umpamanya INV untuk invoice, umpamanya gitu aja 0123 lah gitu saya tulis. Yang berikutnya ini adalah umpamanya faktur apa ya, mengarang nih susah juga ya. Saya tulis faktur 12 gitu aja lah. Syarat ini saya tulis umpamanya ini adalah sama saja dengan yang tadi, net 30 saja. Jadi ini samain semua saja nih. Syaratnya itu net 30. Copy paste. Jangan tarik, nanti dia takut jadi 3132. Ini delete. Hanya tinggal akun. Ya, ini karakter ini saya hapus sampai ke belakang, sampai saya ketemu akun hutang. Ini saya hapus, terlampau cepat semuanya. Sampai sini dulu. Oke, ini saya hapus sampai sini. Yang lainnya nggak usah diisi dulu ya. Syarat pembayaran nih, syarat bayar saldo, syarat pembayaran. Oke, ini mungkin ini perlu kali ya, syarat pembayaran ini saya samakan saja. Nanti saya tambahkan juga ya untuk di bagian ini syarat bayar saldo. Berarti ini kan ketika kita ngutang net 30. Ya udah, nih nggak apa-apa deh, samain saja konsisten dengan yang tadi. Nah, nomor akun hutang nih yang perlu nih. Akun hutang. Jadi ini delete. Yang lainnya sama nih, ini saya hapus yang ke belakang semua. Ini nggak perlu. Jadi ini di delete.
Terus untuk yang utang tadi nih saya copy saja nomor yang sesuai. Karena kalau nomor ini nggak sesuai, ketika diimpor nanti ke dalam akuratnya dia akan gagal, nggak akan masuk ke rumahnya gitu. Nah kalau kasus sekarang nih kita telah menentukan defaultnya ke mana gitu, ke akun yang kita inginkan. Ini saya hapus karena ini sudah oke. Nah, ini sudah ya, ini sama nih, hapus sedikit saja. Terus berikutnya ini saya simpan file, save as, taruh di dalam folder yang sama dengan tadi, aplikasi komputer M. Saya namakan sekarang adalah pemasok. Terus simpan. Jadi pemasok sudah, pelanggan sudah. Sekarang saya akan ke persediaan sekarang. Ini saya simpan, ini saya tutup juga. Sekarang persediaan berikutnya adalah aktif tetap. Jadi ada 2 nih persediaannya. Oke, saya akan ambil lagi di dalam akurat itu adalah template-nya. Jadi persediaan letaknya berarti cari di bagian persediaan. Nah, ini persediaan barang dan jasa. Untuk barang dan jasa pilih yang warna hijau. Sama seperti tadi, di tengah-tengah ini ada bagian untuk impor dari Excel. Contoh filenya diambil. Kita tunggu sampai proses downloadnya. Sama seperti tadi, buka untuk data template ya, data template untuk si persediaan. Kita tunggu sampai prosesnya terbuka. Lihat di sheet yang pertama. Nah ini template-nya, saya copy saja dulu semuanya. Copy, Ctrl C, Ctrl New untuk membuka satu Excel baru. Nah ini saya paste di sini. Oke, nah kita buka dulu secara melihat data. Kategori barang kita nggak usah pakai kategori barang, biar masuk semua ke dalam satu kategori saja. Kode barang perlu, tadi saya hanya 2 persediaan, yang lainnya saya hapus. Saya akan masukin hanya 2 tadi data doang. Tipe persediaan jenis barang saja, tipe persediaan nggak usah, barcode juga nggak usah. Ini satuan ini delete. Satuannya saya menulisnya boleh unit, boleh ya. Ini satuan lain nih saya hapus. Dev harga jual saya belum hapus. Ini definisi nanti kalau kita mau menjualnya. Ini saya taruh saja. Yang lainnya harga grosir, pemasok utama, unit beli boleh sampai sini. Harga grosir nggak usah, delete saja. Terus dev harga jual unit merupakan satuan kontrol quantity. Harga beli ini perlu nih, harga satuannya nanti merupakan unit, ini nggak usah. Kontrol quantity-nya nggak perlu. Terus minimum beli nggak usah. PPN boleh, nanti kita akan kenakan terhadap PPN ya datanya. Ini PPN BM, PPH, saldo sabang, kuantitas saldo awal perlu. Berapa banyak unitnya nih. Terus satuan saldo awal nggak perlu nih. Nilai satuan per tanggal perlu, karena kita ada data untuk tanggal nanti. Karakter kita hapus saja. Karakter, angka, ini akun persediaannya, ini kita delete dulu. Nah akun ini kita hapus saja karena kita mengacu ke satu merek, nomor seri, serial number. Non aktif nggak perlu, cabang non aktif kita cek lagi, ya sudah, ini kita hapus, nggak perlu. Jadi kita ambil yang poin saja. Dalam artian data tersebut yang paling penting itu adalah yang warna biru di depan ini. Kalau itu penting banget gitu ya. Dev harga jual nggak usah, karena kita hanya setup saja, nanti nggak ada penjualannya. Pada pembelajaran berikutnya kita akan masuk satuan beli, nggak usah. Pajak pertambahan nilai, akun PPN kita nggak ada, berarti ini hapus saja. Oh nggak apa-apa lah, masuk saja karena itu adalah default. Oke, saya akan ambil data persediaan di chart of account tadi. Nah, ini persediaan ada 2, ini saya copy dahulu.
Saya taruh bagian di sini. Nah, oke. Kode barang saya tetap menggunakan kode barang ini saja. Terus untuk ada yang lupa satu di sini nih, akun persediaannya. Coba ambil template tadi. Ada nggak akun persediaan? Terhapus di saya. Lihat ke bagian belakang akun persediaan. Mana dia? Harga PPN, saldo nilai satuan per tanggal, karakter, angka persediaan, penjualan, beban pokok, siri dipakai, panjang lebar, ini ukurannya double, tampilkan. Oke, berarti saya akan menggunakan akun persediaannya itu adalah ini nih. Nah, ini saya akan taruh di sini. Persediaan, terus copy, taruh di bagian yang tadi saya telah terhapus. Nah, ini dia. Oke, sekarang sudah bisa untuk dimasukkan akun persediaan. Saya akan taruh di sini. Mungkin nggak perlu kali ya. Oke, nggak apa-apa deh. Ini nggak perlu saja. Nanti saya akan taruh saja. Nanti kita akan edit deh di situ. Nah, untuk tanggal itu sama seperti tadi. Akhir dari data yang ada di dalam data perusahaan kita. Saya ambil lagi tadi yang untuk di Astra Agro. Bahwasanya data dimulai akhir bulan 4 2025. Berarti ini akan ditaruh per tanggal 30/04/2025. Jadi akhirnya itu adalah di akhir bulan ya. Walaupun tadi data tertulis di saya adalah 28 bulan 4, itu taruh saja di akhir April. Kuantitasnya biar gampang ngitungnya nih saya taruh 1 saja. Kalau seandainya kita taruh tertentu kan berarti ini harus dibagi nih nanti nih. Nah, harga itu saya taruh di sini. Nah, gitu. Nah, gitu dia. Persediaannya sudah, nomor akun dia mengacu ke satu akun yang nanti kita bisa edit untuk akun persediaannya, karena kita perlu merekayasa nanti setelah kita impor. Oke, saya cek dahulu untuk si persediaan tadi apakah sudah oke ya. Rasanya ada yang tertinggal dan yang kurang puas rasanya lihat data tadi. Oke, cek dulu. Inventory sudah, material satuannya sudah, satuan 2. Dev harga jual ini untuk penjualan. Terus unit merupakan harga beli. Kita nggak ada satuan kontrol quantity karena dia hanya satu saja. Kode barang, oke, PPN. Nah, kuantitas saldo awal tadi. Nah, ini perlu nih. Kuantitas saldo awal kita ada ya tadi ya. Saya cek kembali, ragu. Kuantitas saldo awal. Nah, ini yang salah nih. Ini seharusnya nilai satuan. Jadi saya copy dulu. Ctrl C. Jadi bukanlah harga beli nih di sini nih. Ini saya paste dulu. Seharusnya nilai satuan. Ya. Jadi ketika 1 dikali dengan ini, maka hasilnya tetap gitu ya. Nah, ini secara persediaan sudah, file, simpan. Terus saya akan simpan ke dalam Excel tadi. Saya rename menjadi persediaan. Terus saya save dahulu. Ini sudah, berarti sudah ada 4 Excel. Tadi ada satu lagi aktiva tetap. Kita cek dulu di chart of account kita itu aktiva tetap. Nah, dalam kasus aktiva tetap berarti kita harus tahu metode penyusutan, terus berapa banyaknya, terus apa nama asetnya. Dalam kasus ini kita tidak tahu sama sekali apakah ini termasuk tanah, terus gedung, peralatan, kendaraan, dan lain-lain.
Berarti untuk data ini akan kita input secara manual nanti setelah kita selesai setup. Jadi ini nggak perlu untuk dibentuk subsidiary. Jadi pada kasus ini untuk akun tersebut adalah saya buka data tadi ya, aplikasi komputer. Satu saya tutup dahulu, nanti saya akan rename berdasarkan kepentingan. Oke, saya tutup untuk persediaan dahulu. Untuk chart of account saya tutup juga. Ini untuk data impor tadi. Untuk vendor ini saya tutup juga. Untuk database belum. Nah, ini saya akan rename berdasarkan nomor. Pertama yang kita impor nanti adalah chart of account. Yang kedua kita akan impor itu adalah persediaan. Berarti ini saya ganti menjadi 02. Terus untuk pelanggan berikutnya ini akan saya ganti menjadi 03. Dan untuk pemasok saya akan kasih ganti menjadi 04. Nah gitu. Jadi kamu perlu juga nanti untuk melengkapi data kamu dengan 4 data Excel seperti ini. Jadi ketika kita merancangnya menggunakan Accurate ya nanti data baru kita. Jadi kita membuat baru, terus kita akan rancang sesuai dengan data kita itu terimpor. Terus kita akan memastikan bahwasanya data yang kita impor itu sesuai dengan Excel yang sudah kita tarik di perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tersebut. Nah, kalau seandainya datanya sudah sama, berarti itu sudah oke.